Salam. Mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mengulas mengenai kuis atau tes benar atau salah. Saya sendiri akan memaparkan materi yang pertama, yaitu deskripsi, yang mana butir soal atau benar ini adalah butir soal yang terdiri dari pernyataan yang disertai alternatif jawaban, yaitu menyatakan apakah jawaban itu benar atau salah, setuju atau tidak, baik atau tidak baik, atau alternatif jawaban lain yang bersifat mutual eksklusif atau meniadakan. Dan tes model ini cocok untuk yang pertama adalah pemahaman pada level pengetahuan, yang mana tenaga pengajar dapat mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah mengevaluasi pemahaman siswa tentang miskonsepsi yang umum, yang mana selain pengetahuan, tenaga pengajar pun berhak untuk mengetahui pemahaman sejauh mana siswa mengenai materi-materi. Dan yang ketiga adalah konsep dengan 2 respon logis, yang mana barangkali di saat tenaga pengajar membuat sebuah soal itu harus memiliki unsur tricky atau unsur menipu. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anis. Sudah dijelaskan yang sebelumnya, pengertian dari model soal true or false ini dan cocok untuk apa aja. Dan ternyata model soal true or false ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa aja kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari model soal true or false ini diantaranya adalah mudah dikonstruksi, kemudian perangkat soal dapat mewakili seluruh pokok bahasan, mudah diskor, dapat yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar langsung, terutama yang berkaitan dengan ingatan. Kemudian digunakan untuk mengetes reaksi sebab akibat atau miskonsepsi yang terjadi. Lalu yang terakhir, siswa dapat menjawab 3-4 pertanyaan per menit. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, mendorong peserta untuk menebak jawaban. Siswa memiliki kemungkinan menjawab benar atau salah 50% dengan menebak. Kemudian sulit mengembangkan soal yang betul-betul objektif. Pernyataan yang ambigu dapat mengakibatkan kesulitan dalam menjawab dan menilai. Kemudian meminta respon peserta yang berbentuk penilaian absolut, terlalu menekankan pada ingatan. Kemudian soal terlalu mudah sehingga siswa kadang hanya menebak jawaban walaupun tidak mengerti isinya. Kemudian sulit membedakan siswa yang paham materi dan tidak paham materi. Kemudian yang terakhir, membutuhkan banyak item untuk mendapatkan reliabilitas yang tinggi. Kemudian tips dan pengembangannya, pertimbangannya akan dilanjutkan oleh Alfi. Oke, kemudian saya akan membahas tentang tips menulis butir soal di dalam tipe soal true or false atau benar salah. Yang pertama adalah setiap butir soal harus menguji atau mengukur hasil belajar peserta tes yang penting dan bermakna, tidak menanyakan hal yang remeh atau trivial. Terus yang kedua, setiap butir soal haruslah menguji pemahaman, tidak hanya pengukuran terhadap daya ingat,
peserta didik. Terus yang ketiga adalah butir soal harus disertai dengan kunci jawaban yang benar. Terus yang keempat, butir soal yang baik haruslah jelas jawabannya bagi seorang peserta tes yang belajar, dan jawaban yang salah kelihatan lebih seakan-akan benar bagi peserta tes yang tidak belajar dengan baik. Terus yang selanjutnya, tips menulis butir soal benar salah. Pernyataan dalam butir soal harus dinyatakan secara jelas dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Terus yang kemudian, rumusan di dalam soal benar salah tidak meragukan, sehingga dapat dinyatakan 100% benar ataupun 100% salah. Terus yang terakhir, setiap soal itu boleh didiskusikan terlebih dahulu dengan pakar yang relevan dalam bahasa atau ilmu yang diteskan, untuk meyakinkan bahwa sisi bahasa dan kebenaran soal dan jawaban itu bisa meyakinkan juga. Next, yang selanjutnya adalah tentang pertimbangan dalam usaha peningkatan mutu soal. Yang pertama adalah jumlah butir soal yang kuncinya S ataupun salah ataupun false sebaiknya lebih banyak daripada butir soal yang kunci jawabannya benar atau true. Terus yang kedua, susunlah kalimat soal sedemikian rupa sehingga logika sederhana akan cenderung mengarah ke jawaban yang salah. Terus yang ketiga, susunlah jawaban yang salah sesuai dengan anggapan umum yang salah tentang suatu kenyataan. Terus yang keempat, pernyataan yang menggunakan kata semua, selalu, tidak pernah cenderung untuk memiliki kunci jawaban S atau salah, sedangkan kata kadang-kadang, seringkali cenderung untuk memiliki kunci jawaban benar. Terus yang kelima, pergunakan rujukan untuk beberapa buah soal, misalnya dengan menggunakan teks atau gambar sebagai rujukan untuk setiap butir soal. Terus yang kemudian, jangan membuat soal dengan pernyataan negatif yang dapat mengakibatkan interpretasi yang membingungkan. Misalnya, Lucas Pacioli sebenarnya bukan tokoh dalam ilmu akuntansi. Betul atau salah? Terus yang kemudian, gunakan kata-kata pasti atau angka pasti. Misalnya 100, 1000, 20%, setengahnya. Dan jangan gunakan kata-kata kualitatif yang meragukan. Misalnya muda, banyak, sedikit, kecil, besar, dan sebagainya. Terus yang terakhir, hindari kecenderungan penggunaan pernyataan dijawab benar B bila panjang dan dijawab salah S bila pendek. Itu. Terima kasih. Untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Prilly. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah cara menilai dari true or false question. Jadi true question ini merupakan model soal tes objektif. Jadi tes objektif yang setiap butirnya menuntut jawaban memilih yang terdiri dari butir tes bentuk jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, ganda dalam berbagai variasi. Jadi menentukan skor pada true or false atau pada jawaban tes objektif tidaklah sekompleks menentukan skor pada tes karangan. Pada penentuan skor jawaban tes objektif, korektor tidak perlu memahami isi jawaban dari item. Oleh karena itu, pemeriksaan jawaban benar dapat dilakukan oleh komputer. Menurut Kunto, rumus untuk mencari skor untuk benar ada dua, itu karena denda, rumus peroleh sama dengan right dikurangi wrong, jawaban yang benar dikurangi jawaban yang salah. Contohnya, menggunakan rumus seperti ini, maka ada kemungkinan seorang siswa memperoleh skor negatif. Lalu yang kedua, tanpa denda, rumusnya
skor yang diperoleh itu sama dengan jawaban yang benar. Jadi dihitung hanya yang betul saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sekian penjelasan dari tes True or False dari kelompok 8. Maafkan apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ayo kita gaungkan statementnya. Hari boleh Satu. di close dulu PowerPoint-nya. Oh, iya, maaf. Nah, oke, 1, 2, 3. Dengan Mengetahui teori EFL selama perkuliahan. dengan mengetahui teori EFL selama perkuliahan, dengan ini siap mengajar bahasa Inggris dengan kami baik dan siap benar. mengajar bahasa Inggris dengan benar. baik dan benar. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.